Shalom saudaraku yang terkasih. Banyak hal tentunya yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal, jangan sampai hal-hal itu menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Allah pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kami punya Allah yang hidup seperti Engkau. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk selalu memperbarui hidup kami, untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Ampuni setiap kami ketika kami seringkali melukakan hati-Mu Tuhan. Seringkali kami mengecewakan Engkau. Tetapi biarlah hari ini kami mau Tuhan untuk selalu tinggal di dalam kasih-Mu, tinggal di dalam firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk menuruti segala rencana-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu mentaati apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Dan berkaryalah di dalam kehidupan kami. Dan kami mau mentaati Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih. Sudah lama saya tidak menyampaikan renungan di YouTube ini. Tetapi saya bersyukur saat ini saya boleh kembali untuk menyampaikannya. Pada hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan yang berjudul Kasih Allah yang tidak berkesudahan di dalam setiap kehidupan orang percaya. Saya ambil renungan ini dari Roma 3 ayat yang ke-23. Roma 3 ayat yang ke-23 saya akan bacakan untuk kita semua. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia di dunia tentunya terbatas ya saudara. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Kita semua pernah melakukan yang namanya ketidaktaatan kepada Allah kita, itu pasti. Itu sangat pasti terjadi di dalam setiap kehidupan anak Tuhan. Namanya manusia penuh dengan kelemahan. Tetapi kita tahu saudara, kita punya Allah yang luar biasa. Dia tidak terbatas oleh apapun juga. Dia selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dia rela untuk mati di atas kayu salib, menyelamatkan kita, orang berdosa. Kenapa sih harus Yesus yang mati di atas kayu salib? Karena Yesus adalah Allah. Dan dia ketika dia ada di dunia menjadi manusia, dia tidak berdosa sama sekali. Dia tidak berdosa. Semua orang telah berdosa, tetapi ada satu manusia yang tidak berdosa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Dia sungguh sempurna bagi hidup kita. Saudara, seandainya ada manusia yang mau menyelamatkan kita dan mati di atas kayu salib bagi kita, darahnya tidak akan bisa menyelamatkan kita. Kenapa demikian? Karena sekali lagi, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka dari itu saudara, tidak ada manusia yang bisa menebus manusia. Tidak ada manusia yang bisa menebus kita, karena tidak ada orang berdosa yang bisa menebus orang berdosa juga. Jadi dibutuhkan manusia yang tidak berdosa untuk menyelamatkan manusia yang berdosa dan terhilang. Seperti ilustrasi, saya gambarkan ilustrasi seperti ini. Ketika kita melihat semut itu ingin untuk pergi ke seberang sana, itu ada air di tengah. Semutnya di sini, dia mau pergi ke sini. Dan ketika kita arahkan semut itu untuk berbelok sebelah sini supaya tidak terkena air itu, pastinya semut itu akan lari. Bukan menuruti kita, malah berbalik. Karena semut pasti takut dengan kita. Demikian juga Tuhan, ketika dia mau menebus manusia,
Dia harus menjelma sebagai manusia, supaya manusia tidak takut, lalu berbalik. Tuhan mau untuk menyelamatkan kita, lalu dia meninggalkan tatanya di atas surga, lalu datang ke dunia ini untuk apa sih? Ya sebenarnya untuk itu tadi, supaya kita tidak menjadi takut dan meninggalkan dia. Dia menjelma menjadi manusia supaya manusia boleh mengerti akan rencana Tuhan di dalam kehidupannya melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus yang turun ke dunia ini untuk mau menyelamatkan kita. Yesus yang selalu boleh menjadi pegangan utama di dalam setiap kehidupan kita. Dia yang utama melebihi apapun juga. Saudara yang terkasih, ketika kita dahulu ada di dalam dosa, Tuhan dengan setia untuk mengangkat kehidupan kita dari lumpur dosa. Ketika kita sudah berada di lumpur dosa dan Tuhan angkat kita, Tuhan membersihkan kita dari lumpur dosa. Tuhan menyucikan hidup kita. Tuhan Yesus yang selalu sedia untuk menghibur kita di saat kita susah, memberikan kesembuhan di saat kita sedang sakit. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Allah kita yang sungguh ajaib. Dia hebat. Dia tidak terbatas. Manusia terbatas, tetapi Tuhan kita tidak terbatas. Saya lambangkan ilustrasi seperti ini. Ketika manusia ada di dalam Taman Eden, sebelum manusia berdosa, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia bisa berhubungan bebas dengan Tuhan. Seperti halnya ketika kita berbicara dengan sesama kita. Seperti itulah keadaan mereka ketika mereka di Taman Eden. Mereka bisa berbicara dengan bebas dengan Allah. Saya ilustrasikan seperti ini. Ini handphone, kedua handphone. Kedua handphone ini dulu manusia ketika ada di Taman Eden, mereka berhadapan dengan Allah seperti ini. Mereka berhadapan tatap muka seperti ini. Tetapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, keadaan mereka bukan seperti ini lagi, tetapi seperti ini. Belakang dengan belakang bertemu seperti ini. Itu artinya apa? Tidak sejalan dengan rencana Tuhan. Manusia ke sini, Tuhan ke sini. Semakin jauh dan semakin jauh. Itu hubungan kita ketika kita jatuh ke dalam dosa. Tuhan tidak menghendaki kita menjauh dari kasih-Nya, tetapi Tuhan ingin dekat dengan kita. Dan keselamatan yang kita peroleh itu adalah keselamatan yang cuma-cuma. Bukan hasil jerih payah kita, tetapi hasil pemberian Allah di dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang bisa menyombongkan dirinya. Karena semuanya itu pemberian Allah yang cuma-cuma. Pemberian cuma-cuma yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan kita tidak bisa bayar dengan apapun juga. Dengan perbuatan baik kita tidak bisa. Dengan pelayanan-pelayanan kita juga tidak bisa seperti itu. Jadi kasih-Nya sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang tidak tahu akan hal ini. Mereka pikir dengan pelayanan, dengan perbuatan baik, itu bisa untuk membalas kasih-Nya. Kasih Allah tidak bisa dibayar oleh apapun juga. Karena darah Kristus itu sangat mahal. Sangat mahal sekali. Dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Dan saudara tahu ketika Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus berkata apa di atas kayu salib? Eli, Eli, lama sabachthani. Itu artinya apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Allah meninggalkan?
Yesus, ketika Yesus mati di atas kayu salib. Itu membuktikan Allah kita yang kudus tidak bisa bersatu dengan dosa. Ketika Tuhan Yesus ada di atas kayu salib, Dia menanggung seluruh dosa umat manusia. Dan Allah yang ada di surga, yaitu Bapanya yang ada di surga, melihat bahwa anaknya tercemari oleh dosa, sehingga Allah tidak bisa, lalu Allah pergi untuk meninggalkan dia. Itu artinya dosa tidak bisa disatukan dengan kekudusan Allah yang Maha Kuasa. Dosa manusia yang menggambarkan sampah. Sampah itu kalau kita deketin, kalau nggak kita buang, apa yang akan terjadi? Bau di sana sini. Dan saya bertanya kepada kita, ketika sampah ada di dekat kita, apa yang akan kita lakukan? Pasti kita akan menjauh dari sampah itu, karena kita tidak kuat dengan baunya. Demikian juga Tuhan. Ketika Tuhan mati di atas kayu salib, Dia menanggung dosa kita. Seluruh dosa Dia tanggung. Dan Bapa akhirnya meninggalkan Dia, karena Bapa tidak bisa untuk melihat dosa. Dosa yang sangat berbau sekali. Kita bersyukur saudara, kita punya Allah yang luar biasa, yang mau mati di atas kayu salib bagi kita. Kalau Tuhan tidak mau mati di atas kayu salib bagi kita, apa yang terjadi? Kita pasti tidak ada lagi di dunia ini. Dan pastinya ini ya, pastinya kita sudah dihukum. Dan sungguh Tuhan tidak mau kita seperti itu. Akhirnya Dia mengorbankan dirinya supaya Dia bisa menyelamatkan kita. Sungguh ajaib pengorbanan Yesus di dalam kehidupan kita. Sungguh ajaib kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Kita coba baca lagi di dalam ayat yang ke-24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Cuma-cuma saudara, saya sudah katakan tadi, semua keselamatan yang kita peroleh hari ini adalah cuma-cuma. Semuanya gratis dari Allah kita. Terserah kita mau menerima keselamatan itu atau tidak. Semua terserah kita. Yang pasti Tuhan sudah menyerahkan dirinya bagi kita. Dia sudah menyerahkan dirinya bagi kita untuk menebus dosa kita. Terserah kita saat ini, kita mau terima apa enggak. Gitu aja ya. Kita mau terima keselamatan itu apa enggak. Kalau kita mau terima, it's okay. Taatlah kepada Allah kita. Dan kerjakan keselamatan itu menjadi bagian hidup kita. Tuhan rindu untuk bisa selalu menyenangkannya, memuliakan namanya di dalam setiap kehidupan kita. Allah yang begitu baik, yang sungguh mau untuk anak-anaknya boleh mendapatkan sesuatu yang baik setiap hari di dalam kehidupannya. Ketika kita mendapati hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita harus meminta ampunan kepada Dia, sehingga Dia boleh menyucikan hidup kita kembali dan menjadikan kita anak yang lebih baik lagi dari hari ke hari, dan boleh mendapatkan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan saja di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, perbuatlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kemuliaan pribadi diri kita, tetapi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan tentunya di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan rindu selalu kita boleh selalu merendahkan diri kita di hadapan Allah kita. Ketika kita merendahkan diri kita
Tuhan akan senang melihat kita. Karena ketika kita merendahkan diri kita, itu artinya kita berkata kepada Tuhan, kita butuh Tuhan. Kita tidak bisa sendirian. Kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan bekerja di dalam kehidupan kita. Anugerahnya yang besar yang boleh tercurah di dalam kehidupan kita. Anugerah yang Tuhan sediakan di dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Yesus yang begitu baik, Yesus yang begitu sempurna, ingin kita menjadi seperti Dia sempurna. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita mengaku diri kita adalah anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus sama seperti Bapa kita. Kita harus sama seperti Dia. Karakter Kristus boleh tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Karakter Kristus yang boleh selalu tinggal di dalam setiap perbuatan kita. Dan apa yang Tuhan lakukan dan Tuhan kerjakan ketika Tuhan ada di muka bumi, baiklah kita mau mengerjakannya juga. Seperti Bapa kita bekerja, begitulah kita bekerja. Seperti Bapa kita berbicara, begitulah kita berbicara. Jangan sampai kita mempermalukan nama Tuhan melalui perbuatan-perbuatan kita. Biarlah perbuatan kita mencerminkan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah mendapatkan keselamatan dari Tuhan, jangan simpan keselamatan itu sendirian. Lihat dan pandang orang-orang di sekeliling kita yang belum menerima kasih Allah kita. Berceritalah kepada mereka tentang kasih Allah di dalam kehidupan kita, sehingga mereka tahu bahwa Allah kita itu Allah yang penuh kasih, Allah yang panjang sabar di dalam segala hal. Sebarkan kasih Tuhan dimanapun kita berada, untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan mau kita mengerjakan keselamatan kita, yaitu dengan memberitakan Injilnya kepada semua orang yang belum mengenal Tuhan, yang belum percaya kepada Tuhan. Kalau kita sudah terlebih dahulu menerima kasih Allah di dalam kehidupan kita, kita juga dituntut oleh Tuhan untuk bisa saling mengasihi orang-orang di sekitar kita. Dan menyalurkan kasih Allah kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Pandanglah di sekelilingmu, ladang sudah menguning, sudah siap untuk dituai. Dan kata Tuhan, tetapi pekerja-pekerjanya masih sedikit. Maukah engkau menjadi pekerja-pekerja di ladang Tuhan? Tuhan rindu kita menjadi pekerja di ladangnya, untuk bisa menuai segala hal untuk kerajaan Allah. Pandanglah sekelilingmu, lihatlah, berdoalah bagi bangsa Indonesia, berdoalah bagi setiap orang-orang yang ada di muka bumi ini, sehingga nama Tuhan yang boleh dipermuliakan selalu. Tuhan rindu kepada kita ketika kita sudah diselamatkan oleh Dia. Jangan lupa untuk selalu berdoa, memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan, dan terlebih lagi, muliakan namanya selalu di dalam kehidupanmu. Biar Tuhan yang selalu dibesarkan di dalam kehidupan kita. Bukan diri kita, tetapi Tuhan kita. Sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya, untuk menyelamatkan kita. Untuk menjemput kita, bukan menyelamatkan kita. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, dan Ia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita nantinya. Dan Tuhan berjanji akan datang kedua kalinya untuk menjemput orang-orang yang percaya kepada-Nya. Ketika Tuhan datang,
Apakah dia mendapatkan iman di hati kita? Biarlah iman itu ada di dalam kehidupan kita, ada di dalam hati kita, sehingga ketika Tuhan menjemput kita, dia akan bangga melihat kita, dan dia akan memberi mahkotanya di dalam kehidupan kita. Dan dia yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kita dan akan selalu menyertai kita di dalam segala hal. Yesus Kristus, dia sungguh mengasihi kita. Dan Tuhan rindu saat ini ketika Tuhan sudah mengasihi kita, sebarkanlah kasih kita dimanapun kita berada untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk segala hal yang sudah Tuhan berikan kepada kita, salurkan itu semua, supaya itu semua boleh menjadi berkat bagi semua orang. Tentunya orang-orang yang ada di sekeliling kita, ada di sekitar kita. Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib di dalam kehidupan kita, orang-orang bisa melihat, oh ternyata anak-anak Tuhan itu seperti itu. Mereka boleh melihat kasih Tuhan di dalam diri kita. Tidak usah kita banyak omong, tidak usah kita banyak berbicara, tetapi tunjukkan itu semua dengan perbuatan. Ketika orang lain melihat perbuatan kita, maka mereka akan berkata seperti ini, oh ternyata anak-anak Tuhan itu adalah anak-anak Tuhan yang penuh kasih, panjang sabar, penurut, dan ramah terhadap semua orang. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Percuma saudara kalau kita cuma bisa berbicara di mulut tetapi tidak bisa melakukannya. Baiklah kita bisa melakukan itu semua. Janganlah kita menjadi seperti tong kosong yang nyaring bunyinya. Tetapi jadilah anak-anak Tuhan yang bijak, yang boleh mengerti atas setiap jalan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadilah orang yang bijaksana di dalam berkata-kata. Di dalam mengucapkan segala sesuatu, kita pikir dulu. Apakah itu menjadi berkat atau tidak di dalam kehidupan orang lain? Pikirkan dulu, baru kita berkata-kata. Jangan berkata-kata terlebih dahulu, baru kita berpikir. Terbalik, saudara. Jadi kita harus berpikir dulu sebelum mengatakan sesuatu. Apakah itu menjadi berkat atau tidak? Itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Tuhan gak ingin anak-anaknya menjadi batu sandungan bagi banyak orang, tetapi Tuhan menghendaki kita supaya kita menjadi berkat bagi orang banyak di sekitar kita. Allah kita yang sudah mati di atas kayu salib bagi kita, yang sudah menyerahkan nyawanya bagi kita, Dia rindu supaya kita boleh menjadi serupa seperti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan mendidik kita dan mengajari kita, baiklah kita diam saja. Kita lihat didikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Taatilah apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Jangan menjadi manusia yang tidak taat. Karena ketika kita tidak taat, kita akan merugikan diri kita sendiri, saudara. Ketika kita tidak taat, maka kita akan kehilangan jalan kebenaran Tuhan. Ketika kita mau taat, kita berada di jalannya, dan Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita. Kalau kita nggak taat, kita berjalan sendirian, kita cari jalan sendirian, dan akhirnya apa? Akhirnya tersesat, kehilangan arah tujuan. Ketika kita berada di jalan Tuhan, maka Tuhan yang mengarahkan, Dia yang akan menunjukkan jalannya, dan kita akan mendapatkan keselamatan yang berasal daripada Tuhan ketika kita taat. Kalau kita memilih jalan kita sendiri, maka kehidupan kita tidak akan menjadi baik, tetapi semakin buruk. Seperti halnya seekor domba
dia akan tersesat kalau tidak mengikuti gembalanya. Kalau kita nggak ikut gembala kita, yaitu Tuhan Yesus, kita akan tersesat, nggak bisa pulang, dan Tuhan sendiri juga yang akan cari kita akhirnya. Kalau kita tersesat, kita terhilang, Tuhan pasti cari kita. Tetapi jangan tunggu sampai kita tersesat. Tetapi taatlah selalu kepada Dia. Jangan memilih jalan yang sesat, tapi pilihlah jalan yang lurus. Fokuslah terus kepada Tuhan atas rencananya di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tahu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Manusia tidak pernah mengetahui apa yang terbaik di dalam dirinya. Tetapi Tuhan mengetahui. Tuhan mengetahui hati kita. Tuhan mengetahui pikiran kita. Dia yang akan selalu menuntun kita untuk kita mendapatkan yang terbaik. Renungkanlah saudara. Renungkanlah firman pada hari ini. Kasih Allah tidak terbatas bagi hidup kita. Jangan sia-siakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita sia-siakan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia sudah menyelamatkan kita dengan harga yang tidak bisa dibayar. Darah yang sangat mahal. Darah yang menyucikan kita. Darah yang membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Kita mau berterima kasih kepada Allah kita karena Dia sungguh dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan kita. Ketika jalan yang kau lalui saat ini sedang rumit, percayalah selalu bahwa Dia ada beserta dengan engkau. Dan ketika engkau mengalami kesulitan di dalam hari-harimu, percayalah bahwa Allah sedang menggendong engkau dan Allah tidak membiarkan engkau sendirian. Dia selalu setia untuk menyertai setiap jalan-jalanmu. Dia selalu ada beserta dengan engkau dimanapun engkau berada. Berdoalah selalu kepada Tuhan, supaya Tuhan yang boleh menunjukkan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupanmu. Jangan pernah gentar, jangan pernah ragu, karena Yesus selalu setia mendampingi jalan-jalan hidupmu, dan Dia selalu beserta di dalam setiap jalan-jalanmu. Percayalah terus kepada Dia, jangan pernah ragukan kasih-Nya di dalam kehidupanmu, karena Dia sudah mati bagi engkau, Dia sudah menyelamatkan engkau. Jika iblis seringkali mendakwa hidupmu, berkatalah kepada dia, "Enyahlah iblis, karena engkau tidak berkuasa atas hidupku, karena Tuhan Yesus sudah mati bagiku di atas kayu salib, dan dosaku telah dibayar lunas oleh darah-Nya." Kita bisa berkata seperti itu kepada iblis, dan iblis tidak akan lagi berkuasa atas hidup kita, dan dia akan lari dari kehidupan kita ketika kita mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena firman Allah berkata, "Tunduklah kepada Allah dan iblis akan lari daripadamu." Biarlah kita hidup di dalam kasih-Nya yang selalu memerdekakan kita. Sekian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Semoga itu menjadi berkat buat kita semua pada saat ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita tutup renungan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang tidak terbatas yang menyelamatkan kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh baik, Engkau mau mati di atas kayu salib bagi hidup kami, menyelamatkan kami, dan ajar kami Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu setiap hari, sehingga hidup kami terus boleh diperbaharui oleh Engkau, dan menjadi hidup yang senantiasa berkelimpahan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin saudara. Biarlah kasih Allah boleh selalu tinggal di dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.